Banyak kalangan menilai rekam jejak Sultan Hamengkubuwono IX sebagai seorang pemimpin sekaligus Raja Keraton Yogyakarta menjadi suri teladan yang tak lekang oleh zaman. Hamengkubuwono IX dalam kiprahnya pada baik era Soekarno maupun Soeharto memiliki ciri kepemimpinannya sendiri. Pada era Soekarno, Sultan dianggap banyak berperan dalam berdirinya tegaknya Republik yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Meski kemudian pada era Soeharto peran Hamengkubuwono IX kian dikerdilkan, termasuk saat peristiwa serangan umum 1 Maret 49. Putra Hamengkubuwono IX, Gusti Bendara Pangeran Haryo Prabokusumo, menuturkan teladan Sultan yang masih diingat keluarga adalah semangat pengabdiannya secara sukarela kepada Republik pada masa awal terbentuk. Kala kas negara kosong setelah proklamasi kemerdekaan, Hamengkubuwono IX berinisiatif menyumbang sebagian kekayaan yang dimiliki keraton untuk kas negara sekitar 6,5 juta gulden. Hingga wafatnya, Sultan dan keraton tak pernah meminta agar sumbangan itu dikembalikan pada kemudian hari. Menurutnya, kami hanya berharap pemimpin sekarang seperti itu, memberi untuk rakyat bukan mengambilnya dengan korupsi. Kiprah sang Sultan dalam masa kemerdekaan tak dapat dipungkiri. Dia memastikan Keraton Yogyakarta bergabung NKRI pada awal proklamasi. Dia pula yang menjamin Soekarno dan Hatta selama memerintah Republik Indonesia dari Yogyakarta dan memberikan dana bagi berlangsungnya pemerintahan di awal kemerdekaan itu. Sultan Hamengkubuwono IX menginisiasi serangan umum 1 Maret 49 pada saat agresi Belanda. Setelah merdeka, Sultan menjabat wakil presiden selama 1 periode. Di luar itu, dia dikenal pula sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang akrab disapa Kak Sultan adalah tokoh yang diakui sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Dia mendapat gelar Pandu Agung atau Pemuka Kepanduan dari Presiden Soekarno. Pada tahun 49, ketika Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran staf Kabinet Republik Indonesia harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyampaikan pesan perpisahan dengan sangat berat hati. Katanya, Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Sejarah mencatat bahwa perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut. Di ujung berakhirnya era Orde Lama, ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan, kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia sedang berada di titik terendah. Tak satu pun pemimpin dunia yang mengenal Soeharto. Indonesia sebagai negara juga sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Orde Lama. Di saat seperti ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun menyingsingkan lengan bajunya keliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada dan beliau tetap bagian dari negara itu.